Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sharing kali ini, saya coba sharing mengenai jenis dan bobot penilaian untuk peserta P3K, khususnya yang prioritas 2 dan prioritas 3. Jadi dalam juknis itu ada yang namanya penilaian atau penilaian kompetensi kesesuaian ya. Jadi nanti penilaian kesesuaian itu akan dinilai oleh tim penilai pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior. Nah, untuk lebih detailnya mengenai bobot penilaian dan jenisnya, nanti saya akan sharing di video kali ini secara detail. Silahkan untuk memahami informasi ini Bapak Ibu simak sampai selesai agar tidak setengah-setengah ya memahami informasinya. Baik, langsung aja Bapak Ibu. Di sini dalam bobot dan aspek penilaian kesesuaian untuk kompetensi dan kinerja itu ada dua ya. Jadi komponennya itu komponen kompetensi, baik itu pedagogik, kemudian lainnya ya. Kalau di rinci itu ada tiga gitu. Yang jelas ini untuk komponen utamanya itu kompetensi, kemudian komponen kedua itu kinerja. Nah, kita fokus ke komponen kompetensi. Komponen kompetensi ini bobotnya 40% dari penilaian atau dari aspek penilaian yang dinilai oleh pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior. Nah, untuk lebih detailnya di sini saya sudah merangkum aspek-aspek yang akan dinilai dalam kompetensinya atau dalam kompetensi suatu guru. Nah, di sini ada aspek pengembangan diri, kemudian ada aspek keaktifan berkomunikasi, ada aspek bekerja sama, kemudian ada aspek perekat kebangsaan, ada aspek kebiasaan refleksi, ada aspek berpusat pada peserta didik, ada aspek kenyamanan dan keamanan belajar, ada aspek efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik, dan yang terakhir ada aspek penilaian tentang struktur pengetahuan. Jadi dari aspek-aspek ini dirangkum dalam komponen suatu kompetensi peserta P3K, khususnya prioritas 2 dan prioritas 3. Nantinya akan dinilai oleh pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior. Nah, dari akumulasi aspek ini nanti akan dipertimbangkan atau bobotnya itu 40% dari seleksi kompetensi tersebut atau dari penilaian kesesuaian tersebut. Itu bobotnya 40%. Ini kompetensi ya. Jadi silakan Bapak Ibu pahami bagaimana untuk detailnya pengembangan diri, kemudian keaktifan sampai nanti struktur pengetahuan, silakan dikomunikasikan atau didiskusikan. Itu nanti akan seperti apa detailnya pemahamannya gitu. Karena ini baru pertama kali rekrutmen ASN yang menitik beratkan pada penilaian kesesuaian kompetensi yang meliputi aspek sebagai berikut ini. Jadi nanti silakan untuk lebih memahami bisa berdiskusi ya dengan khususnya pengawas gitu, kemudian kepala sekolah dan guru senior. Karena memang ini bagian dari kelulusan Bapak Ibu untuk penilaian kesesuaian kompetensi. Ini lumayan bobotnya 40% jika Bapak Ibu lulus. Nah, kemudian ada penilaian kesesuaian pada kinerja. Ini masih pada tahap penilaian kesesuaian. Jadi untuk aspek kinerja ini bobotnya 60% ya Bapak Ibu. Jadi lumayan gede lah daripada yang tadi gitu. Jadi untuk kinerja ini aspek yang dinilai orientasi pelayanan, aspek komitmen, aspek inisiatif kerja, dan aspek kerjasama. Jadi semuanya akan dinilai pada penilai atau tim penilai dari pengawas sekolah itu, pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah, dan guru senior. Nanti untuk yang kinerjanya ini bobotnya 60%. Ini masih satu rangkaian dalam penilaian kesesuaian. Nah, kemudian tujuan untuk penilaian kesesuaian itu di sini ada dua ini ya, dua maksud gitu.
Untuk tujuan pertama itu penilaian kesesuaian kompetensi dimaksudkan untuk melihat kesesuaian kompetensi peserta dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Seperti yang saya singgung tadi di awal slide, untuk kompetensi ini ditujukan kepada prioritas 2 dan prioritas 3, karena memang untuk yang P2 dan P3 ini sudah masuk ke database, namun menunggu formasi yang tersisa pada prioritas pertama gitu. Jadi nanti tidak ada tes ya, tes CAT UNBK seperti di tahun 2021, melainkan untuk penilaiannya sendiri itu dari internal atau Panselda. Nah, untuk kompetensinya itu seperti ini ya, jadi melihat seberapa baikkah kompetensi Bapak Ibu untuk peserta didik gitu. Kemudian kinerja di lapangan itu seperti apa. Nanti ini tujuannya ini seperti supervisi gitu. Ini seperti supervisi, nanti akan dinilai aspek-aspek yang saya bacakan tadi. Nah, yang kedua itu penilaian kesesuaian berdasarkan kinerja. Nah, untuk kinerja ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil kerja yang telah dilakukan pelamar dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Nah, untuk yang kinerja itu diharapkan dapat Bapak Ibu dapat melaksanakan tugas sebagai guru di lapangan itu seperti apa. Nanti ini masih dalam penilaian pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin yang tadinya kurang giat, kurang rajin, ya saya sarankan ya bisa mencuri intinya bisa dirubah lah gitu, agar bisa mencuri perhatian dari kepala sekolah dan guru senior, karena memang di situ ada nilai, ada penilaian gitu. Ya tujuannya juga agar kompetensi Bapak Ibu itu lebih baik gitu ya. Jadi itu dua komponen yang nanti akan masuk ke dalam penilaian kesesuaian yang dinilai oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior. Ini sebagai ilustrasi ya Bapak Ibu berdasarkan Juknis. Ini sumbernya dari Juknis P3K 2022, ini yang terbaru. Mungkin ada yang belum paham juga Bapak Ibu, atau yang sudah memahami ya, ini mungkin bisa jadi referensi tambahan. Ini ilustrasi bobot penilaian pengawas, kepala sekolah, dan guru. Jadi untuk keterangannya, tabel di sini itu penilaian kompetensi dan kinerja dapat dilaksanakan minimal 1 orang penilai. Artinya gini, misalnya Bapak Ibu itu sedang melakukan penilaian kompetensi gitu ya. Nah, dalam penilaian kompetensi itu kan ada beberapa aspek tuh, seperti yang saya singgung tadi. Itu ada 5 lebih ya untuk kompetensi. Aspeknya itu salah satunya pengembangan diri misalnya. Untuk pengembangan diri itu, ini kan sudah ada keterangan ya di dalam Juknis ini, namun saya rangkum agar bisa yang intinya aja gitu, yang masuk ke dalam bobot penilaian. Nah, untuk keterangannya itu penilaian kompetensi dan kinerja dapat dilaksanakan minimal 1 orang. Misalnya dalam penilaian itu hadir semua gitu ya, kepala sekolah, guru senior, dan pengawas. Nah, nantinya untuk 3 penilai ini masing-masing bobotnya ini dalam penilaian satu aspek ya, satu aspek. Jadi satu aspek itu satu sub, kalau ininya sub judul gitu. Nah, dalam aspek ini Bapak Ibu misalnya hadir semua nih penilai, karena memang di sini penilainya itu minimal 1. Misalnya hadir semua kepala sekolah, guru senior, pengawas. Ini yang paling besar ketika dinilai satu aspeknya, ini pada kepala sekolah. Kepala sekolah itu menduduki 50% dari penilaian kompetensi kinerja ya. Penilaian kompetensi atau penilaian kinerja. Kepala sekolah paling besar 50%. Kemudian guru senior yang kedua ini 30%. Sedangkan pengawas ini 20%. Kenapa pengawas ini masuknya lebih kecil gitu daripada guru senior? Karena di lapangan itu yang tahu kinerjanya, tahu kompetensinya ya guru senior atau kepala sekolah.
yang lebih tahu di lapangan gitu, makanya bobotnya itu lebih tinggi daripada pengawas, padahal secara jabatan struktural pengawas ini lebih tinggi gitu. Jadi bisa dipahami ya, untuk penilaian kompetensi dan kinerja itu yang besar penilaiannya atau bobotnya itu guru senior dan kepala sekolah. Karena apa? Karena mereka tahu kinerja Bapak Ibu. Jadi makanya kalau yang belum rajin, kalau yang belum giat, silakan diperbaiki gitu kinerjanya. Nah, ini jika semuanya hadir ya. Misalnya ini yang hadir itu guru senior dan pengawas, maka yang dinilai aspeknya, yang penilaian satu aspek ini, nanti yang paling besar itu guru senior. Nah, untuk yang tanda X ini menerangkan bahwa tidak ada penilai. Tidak ada penilai itu maksudnya kepala sekolah misalnya berhalangan hadir untuk menilai Bapak Ibu atau dalam keadaan sakit atau apa gitu ya. Yang jelas untuk keterangan juknis di sini, penilai kompetensi dan kinerja minimal penilainya itu 1 orang. Jadi kalau 2 orang ya jelas bisa gitu. Ya. Jadi misalnya guru senior dan pengawas ketika menilai Bapak Ibu, ini yang paling besar itu bobot nilainya dari guru senior. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk guru senior ini kondisinya tahu ya, tahu di lapangan bahwa Bapak Ibu itu kompetensi dan kinerjanya itu seperti apa. Ini berhak ada penilaian yang lebih besar daripada pengawas. Meski ya dalam tahapan struktural atau dalam organisasi pendidikan ini pengawas sekolah itu lebih tinggi jika supervisi, tapi ini kan bukan supervisi ya, ini tuh penilaian dalam kompetensi dan kinerja. Jadi strukturalnya beda dan ini sesuai juknis juga. Itu yang ini jika kepala sekolah tidak hadir. Nah, bagaimana kalau guru senior tidak hadir? Maka nilai bobot yang tadinya dilimpahkan ke guru senior ini nanti akan masuk juga ke kepala sekolah. Jadi kepala sekolah misalnya guru senior tidak hadir nih, sakit misalnya, maka kepala sekolah dan pengawas itu nanti akan menilai Bapak Ibu, namun bobotnya berbeda ya. Kepala sekolah ini akan bobotnya 70% akan menilai Bapak Ibu, jadi sangat besar gitu ya. Dan lebihnya itu jika pengawas hadir maka nilainya itu 30% dari nilai penilaian kesesuaian. Jadi ini ya dalam juknis itu ada yang seleksi penilaian kesesuaian. Jadi penilaian kesesuaian itu ada 2 Bapak Ibu, yaitu kompetensi dan kinerja. Jadi ini kita fokusnya ke kompetensi dan kinerja satu ini. Nah, dalam suatu penilaian kompetensi itu ada beberapa aspek. Kemudian penilaian kinerja ada beberapa aspek. Dan kalau diakumulasi, misalnya penilaian kompetensi itu bobotnya 40%, seperti yang saya singgung pada slide sebelumnya. Kemudian untuk yang kinerja, penilaian kinerja itu bobotnya 60% dari aspek-aspek yang dinilai. Nah, ini lebih ke satu aspek ya, jadi nanti akan terakumulasi bobotnya 40% dan 60%. Nah, kita bicara lebih detailnya atau lebih spesifiknya gitu ya. Nah, kita lanjut yang tadi misalnya guru senior tidak datang, nah, itu nanti kepala sekolah lebih besar dan pengawas akan mendapatkan 30% dari total penilaian 100%. Nah, kemudian misalnya pengawas tidak datang nih, tidak datang karena alasan sakit atau apa. Nah, nanti untuk bobot penilaiannya Bapak Ibu kepala sekolah akan mendapatkan 70%. Punya hak menilai Bapak Ibu itu bobotnya 70%, sedangkan guru senior 30%. Nah, misalnya guru senior dan pengawas itu tidak datang untuk menilai Bapak Ibu, ya tidak apa-apa, karena memang di sini di dalam juknis dijelaskan penilaian kompetensi dan kinerja itu dilaksanakan minimal 1 orang penilai. Jadi yang penting ada yang nilai gitu. Tapi untuk pembagian nilainya ini nanti akan dilimpahkan oleh kepala sekolah semua 100%. Jadi ketika guru senior dan pengawas itu tidak datang dalam penilaian Bapak Ibu, maka ada hak penuh dari kepala sekolah untuk menilai Bapak Ibu, yaitu bobotnya 100%. Ya. Jadi ditentukan oleh kepala sekolah. Misalnya nih ya, dalam penilaian juga ini contoh studi kasus ya. Jadi ini sebagai ilustrasi gitu. Kemudian kepala sekolah itu tidak datang
guru senior tidak datang, yang datang itu pengawas misalnya. Maka pengawas ini yang tadinya hanya 20%, 40%, 30%, maka di sini karena tidak datang semua penilai kepala sekolah dan guru senior, maka di sini pengawas akan mendapatkan bobotnya itu penilaiannya itu 100%. Meski tidak tahu di lapangan, tidak memahami di lapangan, biasanya pengawas ini dinilai dari administrasi Bapak Ibu gitu, atau dari pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dilontarkan oleh pengawas. Itu terkait aspek-aspek yang dinilai seperti kompetensi dan kinerja. Ya, nanti akan intinya ada bobot penilaian 100% dari pengawas ketika kepala sekolah dan guru senior tidak datang. Kemudian, ini yang terakhir. Ketika kepala sekolah tidak datang, tidak hadir dalam menilai Bapak Ibu, dan pengawas juga tidak datang, ya, maka guru senior ini punya hak untuk menilai Bapak Ibu 100%. Jadi di sini tidak ada batas apa ya, maksudnya batas, intinya dalam juknis ini diterangkan minimal 1 orang yang datang gitu. Maka dari situlah nanti akan dilimpahkan bobot penilaiannya kepada guru yang datang atau penilai yang datang yang menilai Bapak Ibu. Nah, dari sini pengawas dan kepala sekolah tidak datang, maka guru senior punya hak untuk menilai Bapak Ibu itu memiliki bobot 100%. Jadi seperti itu ya pemahamannya. Jika dirasa kurang paham, silakan Bapak Ibu tinggalkan komentar, nanti kita diskusi, sharing secara digital aja atau secara ini ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi informasinya diambil dari juknis terbaru P3K 2021. Ini khusus yang P2 dan P3. Silakan Bapak Ibu kalau belum paham juga pahami lagi atau diputar lagi videonya agar Bapak Ibu ini paham untuk penilaian kesesuaian yang terdiri dari kompetensi dan kinerja ya. Jadi bobot penilaiannya seperti itu. Secara juknis juga sudah tertulis, sudah disahkan. Nanti tinggal Bapak Ibu dipahami aja. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat untuk orang lain, silahkan di-share ya Bapak Ibu, agar bisa memahami juga untuk tahap penilaian kesesuaian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.